Hai guys, bertemu lagi di FPL Universe. Ini adalah dunia fantasi Premier League. Di channel ini saya akan bahas segala sesuatu tentang fantasi Premier League. Di video kali ini saya akan mengupas topik yang cukup sensitif, yaitu apakah sekarang saatnya untuk menjual Kane atau Son. Saya juga akan review FPL tim saya di game week yang ke-8 dan rencana saya untuk transfer di game week 9 dan selanjutnya. Sebelumnya, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, sehingga Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang fantasi Premier League. Langsung saja guys, saya review tim saya Blora United di game week yang ke-8. Ini sudah lama saya tidak mereview tim saya, beberapa game week yang sebelumnya. Terakhir saya mereview di game week yang ke-4. Sekarang saya akan review kembali tim saya di game week yang ke-8. Overall cukup bagus di dua game week yang terakhir, 78 hijau. Untuk game week yang 8 ini nilai saya 68 poin. Saya melakukan 2 transfer, free transfer. Di sektor kiper saya tetap memakai Martinez, clean sheet dalam kemenangan Aston Villa. Kemudian di sektor defender yang pertama yaitu Ben Chilwell, meskipun tidak clean sheet namun Chilwell mencetak gol. Kemudian juga mendapatkan bonus. Kemudian di sektor back selanjutnya yaitu Coach Zouma, blank 2 poin karena Chelsea tidak clean sheet. Saya memasang 2 backs dari Chelsea karena saya melihat bahwa pertahanan Chelsea di bawah, apalagi di bawah kipernya Mendy, cukup bagus menghadapi fixture yang cukup bagus pula. Makanya saya memasang 2 back, Chilwell dan Zouma. Chilwell tidak akan saya lepas, ini bertahan akan untuk waktu yang lama. Kalau Zouma kemungkinan saya akan mengikuti fixture yang akan saya hadapi nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah Masuaku, back dari West Ham United, clean sheet juga, West Ham menang 1-0 melawan Fulham. Kemudian Son, blank 3 poin, tidak mencatatkan apa-apa. Meskipun Spurs menang clean sheet 1-0. Kemudian Salah mencatatkan gol dari penalti, kemudian bonus 2 poin. Salah tidak akan saya lepas, ini adalah season keeper saya. Sudah berpengalaman di setiap tahunnya. Salah adalah pemain favorit dari FPL Manager. Menghadapi lawan siapa saja dia sangat konsisten untuk mencetak poin. Dia mencetak 1 gol, 9 poin. Kemudian James Rodriguez yang baru sembuh dari cedera, hanya bermain selama 79 menit. Everton kalah dari Manchester United 2 poin. Kemudian Jack Grealish, Aston Villa luar biasa menghajar Arsenal di kandang. Dia mencatatkan 1 assist dan clean sheet, 6 poin. Beberapa waktu lalu juga Grealish mencatatkan double digit. Ini juga motor serangan dari Aston Villa. Kemungkinan kecil saya akan menjual dia karena melihat performa tahun lalu dia juga stabil. Dia adalah talisman dari Aston Villa dengan harganya yang murah. Kemudian kecil saya akan melepas dia di waktu-waktu yang akan datang, apalagi apabila dia tidak cedera. Jadi ini mungkin juga salah satu season keeper saya. Kemudian Pablo Fornal, kenapa saya memasang dia? Karena waktu itu saya melihat West Ham akan menghadapi Fulham. Namun dia bermain mengecewakan, bermain hanya 71 menit, 3 poin. Namun saya akan tetap keep untuk game week selanjutnya, kayak saya melihat juga fixturnya masih bagus, harganya juga murah. Kemudian kapten saya adalah Harry Kane, mencatatkan gol. Ini adalah kapten yang benar. Di beberapa game week sebelumnya saya salah memasang ban kapten. Ini 9 poin, 18 poin kapten. Kemudian Dominic Calvert-Lewin 1 assist, 5 poin. 68 poin saya sangat puas.
ini jauh lebih baik daripada poin rata-rata. Saya juga nilai saya naik, peringkat saya naik. Ini sangat menghibur saya di game week ke-8. Kemudian cadangan tidak banyak yang saya ulas, nilainya juga cukup kecil. Dallas, Killman, Brewster, dan Foster dan tidak bermain. Kemudian overall global ranking saya naik jadi 1,8 juta. Sebelumnya di game week yang kelima saya masih di peringkat 3.500.000 sekian. Target saya 100.000, sekitar peringkat 100.000. Semoga saya bisa mencapai target tersebut. Waktu juga masih panjang, ini masih game week yang ke-8, masih ada 30 game week yang lagi. Masih ada beberapa kemungkinan. Chips yang sudah saya gunakan, satu chip yaitu wildcard. Itu 3 chip lainnya belum saya gunakan. Kemudian lanjut guys, untuk topik yang saya akan bahas di video kali ini adalah, yang pertama adalah perlukah kita menjual Kane atau Son. Ini mungkin banyak yang tidak setuju atau mungkin ada yang setuju. Jika kita perhatikan, nanti akan saya jelaskan kenapa kita perlu untuk menjual Kane atau Son. Ini bisa menjadi pertimbangan Anda. Kemudian yang kedua adalah fixture yang bagus untuk menggantikan fixture Spurs. Kita ketahui nanti saya akan bahas fixture Spurs cukup sulit untuk di game week yang mendatang. Kemudian ini saya sudah jelaskan fixture Spurs untuk game week yang ke-9 sampai dengan game week yang ke-15. Saya melihat bahwa Spurs akan menghadapi lawan-lawan yang sulit, lawan-lawan yang peringkatnya mungkin lebih baik daripada dia, atau mungkin tim-tim besar dan menghadapi tim-tim lain yang mempunyai pertahanan yang cukup bagus. Di game week yang 9 dia akan menghadapi Manchester City. Kita ketahui City defense-nya sangat baik. Kemudian Chelsea juga defense-nya sangat baik, apalagi kipernya adalah Edouard Mendy. Kemudian Arsenal di game week yang 11 di bawah kepemimpinan Arteta, Arsenal cukup bagus. Kemudian di game week yang 12 cukup mudah menghadapi Crystal Palace di away. Namun yang selanjutnya adalah Liverpool. Ini juga lawan yang sangat kuat, juara bertahan. Kemudian game week yang 14 adalah Leicester. Ini juga defense-nya bagus, tidak banyak gol masuk ke gawang Schmeichel. Kemudian Wolves juga sering clean sheet, meskipun menang cuma 1-0, namun susah untuk menjebol pertahanan dari Wolves. Kemudian di game week yang ke-16 mulai mudah menghadapi Fulham, Leeds, Aston Villa, Sheffield United, dan selanjutnya. Jadi begitu kita melihat dari fixture ini, maka pemain-pemain Spurs yang ada di tim kita, terutama saya yakin duo Harry Kane dan Son, akan menghadapi lawan yang cukup kuat. Jika kita melihat dari form dari dua pemain tersebut, Harry Kane dan Son, kita melihat bahwa dua pemain ini sulit kita lepas karena ini adalah peringkat tertinggi pertama dan kedua nilai FPL saat ini. Kane dengan peringkat pertama, kita melihat dia konsisten, dia hanya blank 1 game week saja, yaitu di game week yang pertama. Kemudian Heung-min Son, dia mencatatkan double digit sebanyak 4 kali, meskipun dia blank di 4 game week, namun dia mencatatkan double digit yang sangat luar biasa. Dia di peringkat yang kedua. Beberapa dari rekan-rekan pasti berpikir bahwa saya akan tetap memilih Son maupun Kane, karena saya yakin mereka akan bermain bagus. Namun apabila kita melihat dari fixture yang dihadapi Spurs, bagaimana kita akan memilih kapten selanjutnya? Saya yakin Anda tidak akan memilih kapten apabila Spurs menghadapi lawan seperti Manchester City, Chelsea, Arsenal, atau Liverpool, atau Leicester, atau Wolves. Jadi itu akan mengurangi kemungkinan nilai dari kapten. Saya yakin kapten akan dibebankan kepada pemain premium atau pemain dengan kemungkinan nilai yang tinggi. Apabila Spurs menghadapi lawan yang cukup sulit, maka saya yakin Anda tidak akan
membebankan kapten ke Harry Kane maupun Son. Sedangkan kita ketahui sendiri nilai dari kapten cukuplah signifikan. Apabila Anda memilih kapten yang tepat dengan menghadapi lawan yang lemah, maka poin Anda akan naik secara signifikan. Untuk itu saya juga berpikir bahwa dengan menghadapi fixture yang sulit di 7 game week mendatang, maka saya berpikir untuk mengganti Harry Kane maupun Son dengan pemain lain yang memiliki fixture yang mudah. Ini adalah 4 tim yang menurut saya memiliki fixture yang bagus untuk menggantikan fixture dari Spurs. Aston Villa, di mana dia menghadapi lawan yang mudah dari game week yang 9 sampai dengan 15. Pemain seperti Jack Grealish atau mungkin kipernya Emmanuel Martinez atau mungkin Barkley kemungkinan mencetak gol atau poin yang tinggi akan berpeluang menghadapi tim-tim yang lemah. Apalagi juga ada mungkin pilihan dari striker yaitu Watkins. Ini adalah solusi yang terbaik, apalagi harga mereka sangatlah murah, sangatlah terjangkau dibanding dengan duo Harry Kane maupun Son. Kemudian fixture Everton di game week 9, 10, 11 kita melihat dia menghadapi Fulham, Leeds United dan Burnley. Richarlison akan kembali dari kartu merahnya. Kemudian James Rodriguez sudah sembuh. Kemudian DCL masih on fire. Kemudian di sektor back juga Lucas Digne sudah kembali. Saya yakin Everton akan kembali ke permainan seperti dia pada saat menduduki puncak klasemen di beberapa game week sebelumnya. Jadi pemain-pemain seperti James Rodriguez maupun DCL recommended banget untuk menggantikan fixture dari Spurs yang cukup sulit. Di 3 game week mendatang ini peluang yang bagus, tidak bisa kita lewatkan. Kita ketahui sendiri pemain yang saya sebutkan tadi mendapatkan double digit di beberapa game week sebelumnya. Kemudian fixture yang lainnya adalah yang bagus adalah fixture Manchester City. Kita lihat dari game week yang ke-10 sampai dengan game week yang ke-20, City akan menghadapi lawan-lawan yang cukup mudah untuk tim sekelas City. Tim kuat dengan permainan yang menyerang. Kita ketahui juga di tahun-tahun sebelumnya City mencatatkan banyak gol, banyak nilai FPL, pemain-pemain seperti Kevin De Bruyne, Sterling, atau mungkin backnya sekarang seperti Cancelo atau Ruben Dias, atau mungkin pilihan midfielder lain seperti Mahrez, Foden, atau striker apabila Aguero sembuh. Ini adalah opsi yang terbaik. Apalagi ini 11 game week beruntun, dia hanya menghadapi 2 lawan sulit yaitu Manchester United dan Chelsea di game week yang 12 dan 17. Jadi dengan melepas Harry Kane maupun Son, dengan menggantinya menjadi KDB ataupun Sterling, atau di backnya Cancelo, City menawarkan fixture yang tidak bisa kita lewatkan. Saya yakin pemain-pemain tersebut mencatatkan beberapa double digit di pertandingan-pertandingan menghadapi lawan-lawan yang mudah. Kemudian fixture yang selanjutnya yang tidak bisa kita cuekin saja, Manchester United. Kita melihat bahwa Bruno Fernandes sudah kembali ke performnya yang seperti pada saat pertengahan tahun lalu. Menghadapi 3 game week mendatang, West Bromwich Albion, Southampton, dan West Ham United. Kemudian diselingi City, kemudian Sheffield United, Leeds. Diselingi Leicester, ada Wolves, ada Aston Villa, Fulham, sampai game week yang ke-20 Sheffield United. Jadi pemain-pemain seperti Bruno Fernandes ataupun Rashford ini sangat menggiurkan untuk menggantikan Harry Kane maupun Son. Ini adalah tim dengan fixture terbaik untuk menggantikan
fixture dari Spurs, dan saya yakin akan mempengaruhi Anda untuk memutuskan apakah saya akan memecat Kane atau Son ataupun saya akan mempertahankannya. Kemudian guys, untuk rencana tim saya di 2 atau 3 game week mendatang, ini adalah perkiraan rencana transfer saya di 2 atau 3 game week yang mendatang. Ada kemungkinan 4 atau mungkin 5 nanti akan saya masukkan ke tim saya. Dari sektor kiper tetap Emmanuel Martinez. Ini kiper nilai tertinggi saat ini dan harganya sekarang juga udah naik 4,7 atau mungkin 4,8, saya tidak melihat, tapi Martinez dengan harga tersebut masih cukup menggiurkan, apalagi setelah saya bahas Aston Villa akan menghadapi lawan-lawan yang cukup mudah. Kemungkinan clean sheet dari pemain ini sangat menjanjikan. Kemudian cadangannya Foster tidak akan saya bahas, kiper murah tidak bermain. Kemudian backnya yang Ben Chilwell tetap saya pertahankan. Chelsea dengan pertahanannya yang cukup bagus, apalagi Chilwell kemungkinan assist dan gol bisa didapat dari permain ini. Ini kemungkinan adalah season keeper saya menggantikan Trent Alexander-Arnold maupun Robertson ataupun back dari Liverpool tahun lalu. Ini Chilwell akan saya pertahankan apalagi apabila dia tidak cedera. Kemudian mungkin saya akan mentransfer Cancelo untuk menggantikan Coach Zouma. Saya melihat back sayap dari City ini dia sudah starter di setiap game weeknya, kemudian mencatatkan assist maupun gol. Kemudian peluang City untuk clean sheet cukup tinggi menghadapi lawan-lawan yang cukup mudah di game week mendatang seperti yang sudah saya sebutkan. Fixture City sangat menggiurkan sampai dengan game week yang ke-20. Kemudian back selanjutnya Masuaku, back dari West Ham United. West Ham United saya melihat juga fixturenya oke. Harga 4,5 juta pound sterling. Kemudian Kilman, back termurah saya 4,2 juta pound sterling. Ini adalah back murah starter di tim kelas Wolves yang kita ketahui sendiri. Wolves memiliki pertahanan Grendel yang cukup bagus. Dia akan tetap bertahan, dia mempertahankan clean sheet-nya. Saya melihat bahwa Wolves ini adalah the new Burnley atau mungkin Sheffield United tahun lalu. Kilman awalnya merupakan pemain cadangan kedua, namun sekarang sudah meningkat begitu dimainkan, bahkan dia menggeser posisi dari Saiz. Kemudian Dallas 4,5 juta pound sterling. Ini back terlemah saya. Kemungkinan apabila saya ada kesempatan saya akan menjual dia, namun kalau tidak saya akan tempatkan dia di cadangan atau mungkin melihat dari fixture dari Leeds United. Kemudian saya akan mengganti Son dengan Bruno Fernandes. Ya, saya favorit dari Manchester United, saya favorit dari Bruno dengan gaya permainannya dia, kita tahu sendiri statistiknya di game week terakhir kemarin sangatlah bagus. Dia punya jiwa kepemimpinan, dia adalah pengambil tendangan penalti. Manchester United tahun lalu mendapatkan tendangan penalti yang cukup banyak. Dia juga piawai dalam mencetak gol dari kaki maupun kepalanya. Harga yang mungkin lumayan mahal, namun it's okay, 10,5 juta pound sterling. Kemudian Salah, ini tidak akan saya lepas, season keeper saya. Dia tetap akan mencetak poin meskipun lawan dihadapi sulit, apalagi mudah. Ini adalah salah satu kandidat kapten saya setiap minggunya. Kemudian James Rodriguez dengan fixture yang menggiurkan menghadapi Fulham, dan selanjutnya ijo 3 kali. Richarlison sudah kembali. Saya yakin permainan Everton akan kembali seperti game week awal dulu. Kemudian Jack Grealish, talisman dari Aston Villa, harga murah. Dia motor serangan Aston Villa, gol, assist didapat dari permainan ini. Kemudian Kevin De Bruyne, monster point tahun lalu. Saya meskipun saat ini formnya jelek dibandingkan tahun lalu, namun saya masih mempercayai Kevin De Bruyne. Antara Kevin De Bruyne ataupun Sterling, saya akan memutuskan
di perjalanan waktu nanti menuju game week 9, game week yang ke-10. Saya juga akan melihat menunggu dari jeda internasional dengan harga 11,5, sterling 11,6, tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian Kane kemungkinan akan saya jual, saya ganti Watkins. Saya melihat Spurs menghadapi lawan yang cukup sulit, saya gantikan dengan striker dari Aston Villa, Watkins. Terakhir kali dia mencetak brace, dia juga pernah mencetak hat-trick di gawang Liverpool. Watkins ini cukup menjanjikan, harganya sangat murah. Ini saya juga tidak berpikir panjang untuk menggantikan Kane. Saya akan kembalikan Kane apabila fixture Spurs sudah normal, yaitu di game week yang ke-16 menghadapi Fulham. Jadi Watkins saya masukkan, uangnya Kane saya belikan De Bruyne, Fernandes maupun Cancelo. Kemudian Calvert-Lewin tetap saya pertahankan. Saya sudah bahas Everton akan normal seperti dia sekala. Kemudian Brewster cadangan saya, dia akan stay di bangku cadangan. Saya masih mempunyai uang 0,5, saya bisa mengupgrade James Rodriguez apabila dia mengecewakan saya menjadi sekelas Ziyech. Ziyech kita ketahui sendiri sangat fenomenal di game week 3, di 2 game week terakhir. Saya juga akan berpikir menggantikan Rodriguez, namun James karena fixturnya bagus, saya masih tahan. Saya akan masih tahan 2-3 game week tergantung lawan yang dihadapi. Apabila mengecewakan, saya akan menggantikannya dengan Ziyech. Ziyech ini juga kemungkinan starter, masih banyak saingan di posisinya dia meskipun dia sudah menguncinya. Namun apabila di jeda internasional ini oke, saya juga tidak akan ragu-ragu apabila saya berubah pikiran untuk mengganti Rodriguez dengan Ziyech. Ini adalah rencana saya di 2-3 game week mendatang. Kemudian untuk game week yang ke-9 ini, apabila saya menggunakan satu free transfer, saya akan menjual Son menjadi Fernandes. Apabila di jeda internasional ada pertimbangan yang saya akan buat, maka ada kemungkinan juga saya menggunakan 2 transfer, hit -4, menjual Harry Kane dengan Watkins. Saya melihat bahwa Aston Villa menghadapi lawan yang cukup mudah, jadi akan -4. Uang di bank saya ada 5,8, saya gunakan apabila memasuki game week yang ke-10 di mana fixture dari Manchester City sangat menggiurkan. Maka saya akan mengganti Fornal dengan Kevin De Bruyne dan Zuma dengan Juan Cancelo. Ini adalah rencana transfer saya di game week yang ke-9. Namun ingat, dengan catatan ini belum saya lock, belum saya lakukan transfer. Saya akan masih menunggu sampai dengan jeda internasional selesai. Saya akan menunggu sampai dengan menit terakhir apabila manajer telah melaksanakan konferensi pers. Saya akan mengumpulkan informasi yang ada, saya akan memutuskan pemain mana yang akan saya beli, namun tidak akan jauh-jauh dari rencana yang telah saya buat. Demikian video kali ini. Apabila Anda bermanfaat, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Ferry, sampai jumpa, salam FPL.